Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang bagaimana menjadi seorang peneliti. Menjadi seorang peneliti itu bisa dikatakan susah tapi mudah. Kenapa susah tapi mudah? Susah memang dalam membuat konsep, dalam membuat rancangan dan pertanyaan penelitian, tapi mudah untuk diaplikasikan. Mudah ketika kita sudah memulai dan sudah menjalankan penelitian. Karena memang penelitian itu sendiri berangkat daripada sebuah tanda tanya besar terhadap sesuatu yang mungkin saja kita lihat, mungkin saja yang kita amati, dan mungkin saja yang ingin kita ketahui. Dasar daripada meneliti itu adalah bertanya. Nah, bertanya ini tidak selamanya memiliki konotasi orang yang tidak pintar. Tidak demikian. Jadi bukan berarti orang yang selalu bertanya itu adalah orang yang menyebalkan atau orang yang kurang pemahaman, tapi orang yang bertanya ini hari ini di dalam konteks penelitian adalah menunjukkan orang yang kritis, orang yang pintar, dan orang yang ingin mencari jawaban dari sebuah pertanyaan itu sendiri untuk bisa menyelesaikan masalah. Jadi dalam memulai penelitian itu kita harus memiliki pandangan yang kritis, rasa ingin tahu yang besar, dan memiliki keinginan yang tinggi untuk menemukan jawaban dari sebuah pertanyaan-pertanyaan itu sendiri. Umumnya dalam sebuah penelitian itu pertanyaan minimal 1, 2, atau 3 ataupun terserah. Tapi memang pertanyaan kunci ataupun pertanyaan besar itu setidaknya itu ada 1. Tapi untuk bisa menguat 2, 3 atau lebih. Nanti dari ketiga pertanyaan besar itu semisal akan merujuk kepada pertanyaan-pertanyaan berikutnya ataupun pertanyaan-pertanyaan yang mendukung dari satu pertanyaan besar. Semisal 1, bagaimana puasa yang dilakukan oleh muslim minoritas di semisal negara Eropa. Nanti kan ada pertanyaan turunan meliputi ada berapa jumlah muslim di Eropa, ya, dari mana saja muslim yang berpuasa, berapakah muslim yang berpuasa, berapa komposisi muslim laki-laki dan muslim perempuan dan sebagainya. Nanti itu kan menjelaskan tentang fenomena berpuasa orang muslim di negara Eropa yang memang mayoritas agamanya selain Islam. Itu kan menarik karena memang permasalahan puasa itu tidak menjadi masalah ketika kita di Indonesia negara mayoritas. Kita tidak merasa terbebani, kita tidak merasa bagaimana untuk berpuasa di tengah-tengah orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Itu kan godaan yang begitu besar, godaan yang begitu berat. Nah, oleh karena itu dalam sebuah penelitian ini ingin melihat bagaimana sih keragaman pola puasa tersebut. Nah, itu adalah kata kunci dalam sebuah penelitian adalah sesuatu yang tanda tanya besar. Nah, ketika kita meneliti itu kita harus kritis, kita harus memiliki berbagai macam informasi dan berbagai macam pertanyaan akan kita carikan jawabannya itu. Nah, setelah tersusun semua rancangan penelitian, kita itu akan menginjak kepada setelah menyusun pertanyaan itu bagaimana kita mengatur waktu. Waktunya kapan dan di mana kita akan meneliti. Waktunya kapan? Semisal ketika kita melihat fenomena berpuasa, maka waktunya adalah di bulan Ramadan. Nah, tempatnya adalah tadi negara-negara Eropa itu. Berapa lama meneliti itu kembali kepada kebutuhan, kembali kepada tantangan yang ada di lapangan. Seringkali asumsi dasar kita terhadap fenomena itu akan berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan. Oleh karena itu, mana yang kita ikuti? Prinsip awal kita atau kondisi lapangan yang berbeda dari prinsip awal kita? Yang diikuti adalah
kondisi lapangan yang ada, karena itu yang akan nanti kita sama-sama carikan jawabannya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk meneliti, dan memang terlihat susah, terlihat sukar untuk dipahami, tetapi mudah untuk diaplikasikan. Makanya dalam metode penelitian ini, materi yang ada di buku di bab 4 sampai kepada bab 7 ini sifatnya adalah definitif. Sifatnya adalah definisi, penjelasan tentang bagaimana meneliti, yang nantinya kembali kepada bagaimana kita di lapangan. Nah, oleh karena itu ayo kita mengajak pada semuanya, ketika kita punya banyak waktu untuk mengeksplor berbagai macam informasi, kita gunakan untuk meneliti agar bisa menjadi sebuah pengalaman dan pengetahuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.